Di sini saya akan membuat sebuah video guna untuk menyelesaikan tugas mekanika fluida. Sebelumnya, perkenalkan, saya Winadiana Turnip dengan NIM 1822221 dari kelas Mekanika Fluida kelas B1 dengan dosen pengampu Bapak Sugianto. Nah, di sini saya akan membuat video tugas pendahuluan dari mekanika fluida yang dari kontrak. Sebelumnya saya akan share screen. Nah, ini uh, menyelesaikan tugas pendahuluan. Di sini kami diberikan kebebasan untuk memilih tema yang mana. Akan tetapi saya memilih konsep tegangan dalam fluida, tegangan normal, dan tegangan geser. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, saya akan dibantu oleh AI atau uh, ChatGPT. Saya akan share screen. Saya akan minta tolong kepada ChatGPT. Nah, di sini saya ketikkan dulu, saya Ina Turnip dari Universitas Airlangga. Saya sekarang mahasiswa semester 4. Tolong buatkan penjelasan tentang pendahuluan mekanika fluida terkait dengan konsep tegangan dalam fluida. Tegangan dalam fluida. Nah, sini saya akan menanyakan ke ChatGPT. Nah, di sini ChatGPT memberikan penjelasan bahwa pendahuluan mekanika fluida, konsep dalam tegangan dalam fluida itu, mekanika fluida itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida, cairan atau gas, serta gaya yang bekerja padanya. Nah, mekanika fluida ini juga memiliki berbagai aplikasi dalam teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, dan bidang lainnya yang berhubungan dengan aliran fluida. Salah satu konsep fundamental dalam mekanika fluida adalah tegangan dalam fluida yang berkaitan erat dengan bagaimana fluida merespon gaya eksternal. Nah, konsep tegangan dalam fluida itu adalah tegangan dalam fluida mengacu pada gaya persatuan luas yang bekerja di dalam fluida. Berbeda dengan benda padat. Fluida tidak mampu menahan tegangan geser dalam keadaan diam, sehingga hanya dapat menahan tegangan normal, seperti tekanan. Ada dua jenis tegangan dalam fluida. Yang pertama itu tegangan normal atau normal stress. Nah, tegangan normal dalam fluida ini sering disebut sebagai tekanan. Tekanan dalam fluida bekerja secara tegak lurus terhadap permukaan fluida, bersifat isotropik, sama dalam semua arah. Nah, pada fluida statis, tekanan hanya bergantung pada kedalaman dan tidak bergantung pada arah. Nah, selanjutnya ada tegangan geser atau shear stress. Fluida tidak dapat menahan tegangan geser dalam keadaan diam, tapi ketika mengalir, tegangan geser muncul akibat viskositas fluida. Tegangan geser dalam fluida mengikuti hukum Newton untuk fluida Newton, yaitu seperti ini yang diberikan persamaannya, di mana itu adalah
dalam tegangan geser, dan mu adalah viskositas dinamis fluida, dan du per dy adalah gradien kecepatan dalam arah gerak tegak lurus terhadap aliran. Nah, di sini diberikan penjelasan singkat gitu ya. Nah, saya mau mengetahui lagi penjelasan yang lebih rinci lagi gitu. Jadi, saya akan menanyakan lagi ke ChatGPT. Buatlah penjelasannya dengan rinci. Nah, akan saya tanyakan lagi. Di sini, eh, ChatGPT masih memproses atas pertanyaan saya tadi. Nah, ternyata setelah saya tanya lagi, uh, ChatGPT memberikan jawaban yang lebih rinci lagi, lebih panjang lagi, karena di yang pertama tadi, pertanyaan pertama tuh lebih singkat jawabannya terhadap tegangan normal dan tegangan geser. Nah, di sini dalam tegangan normal atau normal stres dalam fluida, tegangan normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap suatu permukaan dalam fluida. Dalam fluida, tegangan normal umumnya disebut sebagai tekanan. Nah, tekanan dalam fluida statis ini diberikan lagi poin-poinnya. Dalam fluida yang tidak bergerak, tekanan di suatu titik bekerja secara isotropik. Artinya, tekanan memiliki nilai yang sama dalam semua arah. Tekanan dalam fluida statis hanya bergantung pada kedalaman dan dapat dinyatakan dengan persamaan hidrostatik dengan P0 ditambah rho GH. Nah, sini diberikan penjelasannya. P adalah tekanan pada kedalaman H. G adalah percepatan gravitasi. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa semakin dalam suatu titik dalam fluida, semakin besar tekanannya. Contohnya adalah tekanan yang dialami penyelam saat berada di dalam air semakin besar seiring bertambahnya kedalaman. Tekanan fluida dalam bergerak. Nah, di sini diberikan lagi poin-poinnya. Dalam fluida yang mengalir, tekanan bervariasi dalam berbagai arah tergantung pada perubahan kecepatan dan gaya eksternalnya. Nah, prinsip Bernoulli yang merupakan bentuk konservasi energi dalam aliran fluida menjelaskan bagaimana perubahan tekanan berkaitan dengan kecepatan aliran. Nah, di sini juga diberikan persamaannya lagi. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa dalam aliran tanpa gesekan, kenaikan kecepatan fluida akan menyebabkan penurunan tekanan seperti yang terjadi pada sayap pesawat yang menciptakan gaya angkat. Nah, di sini lagi tegangan geser atau shear stress dalam fluida. Tegangan geser adalah gaya yang bekerja secara sejajar dengan permukaan dalam fluida, berbeda dengan benda padat yang dapat menahan tegangan geser dalam keadaan diam. Fluida tidak dapat menahan tegangan geser tanpa mengalami deformasi terus-menerus. Nah, apa sih konsep tegangan geser dalam fluida ini? Sini juga diberikan beberapa poin gitu ya. Tegangan geser dalam fluida timbul karena adanya viskositas, yaitu sifat fluida yang menentukan resistensi terhadap perubahan bentuk atau deformasi. Hubungan antara tegangan geser dan laju perubahan kecepatan dalam fluida Newtonian diberikan oleh hukum Newton untuk viskositas. Seperti ini yang diberikan, yang dimana T adalah tekanan geser, mu adalah viskositas dinamis fluida, du per dy adalah gradien kecepatan dalam arah tegak lurus terhadap aliran. Nah, itu juga fluida Newtonian versus non Newtonian.
Fluida Newtonian memiliki hubungan linear antara tegangan geser dan gradien kecepatan seperti air dan udara. Nah, untuk Newtonian memiliki hubungan nonlinear seperti darah, lumpur, dan cat yang bisa menunjukkan sifat-sifat seperti penipisan geser atau penebalan geser. Selanjutnya, aplikasi tegangan geser dalam kehidupan sehari-hari. Aliran darah dalam pembuluh darah mengalami tegangan geser yang dipengaruhi oleh viskositas darah. Pelumas dalam mesin bekerja dengan menciptakan lapisan fluida tipis yang mengurangi tegangan geser antar komponen logam. Perancangan pesawat dan mobil mempertimbangkan tegangan geser untuk mengurangi hambatan udara. Nah, untuk kesimpulannya adalah tegangan dalam fluida merupakan konsep fundamental dalam mekanika fluida yang mencakup tegangan normal dan tegangan geser. Nah, tegangan normal itu disebut dengan tekanan dan tegangan geser itu disebut dengan viskositas. Tegangan normal dalam fluida statis berkaitan dengan tekanan hidrostatik yang meningkat seiring dengan kedalaman. Tegangan geser muncul dalam fluida yang mengalir dan berhubungan dengan viskositas fluida yang menentukan bagaimana fluida merespon gaya geser. Nah, memahami tegangan fluida dalam fluida sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik dan ilmiah termasuk dengan desain sistem perpipaan dan perancang kendaraan dan analisis aliran fluida dalam tubuh manusia. Ya, dan eh, itulah penjelasan singkat yang bisa saya berikan dan bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan eh, berguna untuk penjelasan dalam mekanika fluida ini. Untuk itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih.